Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para rasul berkumpul kembali bersama Yesus dan mereka menceritakan semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita ke tempat yang sepi sendirian dan istirahatlah sebentar." Karena ada banyak orang yang datang dan pergi dan mereka tidak dapat menemukan waktu untuk istirahat. Bahkan untuk makan pun sulit. Jadi mereka pergi dengan perahu ke tempat yang sepi sendirian. Saudara-saudari, banyak orang yang melihat mereka pergi dan mengenali mereka. Mereka mengikuti kemana Yesus dan para murid pergi. Ketika Yesus turun, Yesus melihat kerumunan besar orang. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan Yesus mulai mengajar mereka banyak hal. Saudara-saudari, di sini kita melihat apa yang disebut ritme kehidupan Kristiani. Kehidupan Kristiani adalah perjalanan terus-menerus ke hadirat Allah. Hal ini seperti ritme tidur dan bekerja. Kita tidak dapat bekerja kecuali kita memiliki waktu istirahat. Dan tidur tidak akan datang kecuali kita telah bekerja sampai kita lelah. Saudara-saudari, ada dua bahaya dalam hidup. Pertama, bahaya aktivitas yang terlalu konstan. Tidak ada orang yang bisa bekerja tanpa istirahat, dan tidak ada seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristiani kecuali dia memberikan dirinya dan waktunya bersama Tuhan. Mungkin saja seluruh masalah dalam hidup kita adalah kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus diam dan mendengarkan. Kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan untuk mengisi ulang diri kita dengan energi dan kekuatan spiritual. Bagaimana kita dapat memikul beban hidup kita jika kita tidak memiliki kontak dengan Dia yang adalah Tuhan dari segala kehidupan yang baik? Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kecuali dalam kekuatan Tuhan? Dan bagaimana kita dapat menerima kekuatan itu kecuali kita mencari dalam keheningan di hadirat Allah? Lalu bahaya yang kedua adalah menyendiri dalam doa terlalu banyak. Doa yang tidak diwujudkan dalam tindakan bukanlah pengabdian yang sesungguhnya. Doa yang tidak keluar dalam pekerjaan bukanlah doa yang sesungguhnya. Kita tidak boleh bersatu dengan Tuhan hanya untuk menghindari persekutuan dengan manusia. Ritme kehidupan Kristiani adalah pertemuan yang bergantian dengan Tuhan di tempat sunyi dan melayani manusia di dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.